Saudara, hingga kini Firly Bahuri, tersangka kasus pemerasan eksmentan, belum juga ditahan. Di satu sisi, Dewas KPK juga telah menjatuhkan sanksi etik terhadap Firly. Bagaimana analisis terhadap sanksi etik dan jerat pidana dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama Kepala Divisi Hukum Mabes Polri tahun 2008 hingga 2010, Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Bergabung juga Ketua IM 57 Plus Institut Muhammad Praswat Nugraha. Mas Praswat, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Arianto. Siap. Saya ke Pak Arianto dulu ya. Pak Arianto, penahanan memang kewenangan penuh dari penyidik, tapi pengalaman Anda, kenapa Firly Bahuri sampai sekarang belum juga ditahan, Pak Arianto? Ya, kalau saya melihat ini proses hukum, Polda Metro mencoba menerapkan profesionalisme yang paling tinggi ya, karena yang ditangani adalah seorang tokoh Polri. Nah, sedangkan di dalam ketentuan yang berlaku di dalam penyidikan itu, yang namanya penahanan itu hanya apabila ada kekhawatiran dari penyidik, apakah tersangka itu dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi, atau menghilangkan, atau merusak barang bukti. Nah, 3 kekhawatiran itu kalau tidak ada, ya dia tidak harus menahan. Gitu. Karena bunyinya di situ hanya penahanan itu dapat dipisahkan, tidak wajib. Gitu. Beda ya dengan kalau ketentuan itu wajib, itu dilanggar berarti ada sanksinya. Kalau dapat itu pertimbangannya ada pure pada penyidik mengenai kekhawatiran ini sendiri. Ini aturan ini memang dibikin sesuai dengan perlindungan HAM ya, gitu jadi. Hanya sekarang karena kebetulan yang tersangkanya Pak Firly, kemudian orang kan membanding-bandingkan dengan orang biasa. Apalagi tadi Pak Yudi atau tadi. Kalau di KPK ini beda standarnya. Di sana kalau udah jadi tersangka, itu udah otomatis pasti ditahan tuh. Itu biasa yang dipakai di KPK. Tapi kalau untuk di polisi tidak. Saya sebagai penyidik lama itu ya, mau di tingkat Polres sampai di Polda sampai di Mabes, itu yang namanya penahanan itu melihat apa kita lah, feeling kita itu. Apakah kita khawatir apa tidak gitu. Pak Arianto, apakah ancaman hukuman di atas 5 tahun itu juga bisa jadi pertimbangan penyidik untuk menahan atau enggak? Ya, ancaman 5 tahun itu adalah persyaratan orang itu bisa ditahan apa tidak. Jadi walaupun kita itu misalkan kita khawatir mau lari ya, tapi kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, kita nggak bisa nahan. Kita hanya bisa menahan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Atau pasal-pasal tertentu, misalnya pasal penipuan, pasal mengenai germo, mengenai apa penganiayaan dan sebagainya itu meskipun ancaman hukumannya kurang 5 tahun, penyidik dapat menahan. Gitu. Saya ke Mas Praswat. Mas Praswat, bagaimana melihat perjalanan kasus yang menyeret Firly ini? Apakah kemudian Anda melihat masih wajar untuk tidak ditahan sampai sekarang? Mestinya sih karena minggu lalu sudah dilakukan pelimpahan tahap 1 ya, Mbak ya. Jadi P19 sudah dimulai minggu lalu hari Jumat. Dan kemudian sudah dijawab juga oleh rekan-rekan kejaksaan, sudah dikembalikan berkasnya dan sudah diisi isian ada tuh P19 itu. Kalau kami dulu penyidik itu kan mengisi salah satunya mungkin ini Mbak ya, salah satunya ada bukti-bukti yang harus dipenuhi dan yang sudah pasti itu berkas perkara itu dilimpahkan itu berikut tersangkanya. Itu yang sudah pasti. Jadi karena ini ancamannya di atas 5 tahun dan kemudian ini tindak pidana korupsi masuknya karena dia dijerat pakai Undang-Undang 3199/2021, pastinya pelimpahan berkas perkara, alat bukti, saksi, BAP dan lain-lain itu juga dilengkapi dengan si tersangka. Nah, mestinya hari ini ya Mbak ya, setelah proses pra peradilannya sudah selesai dan sudah dimenangkan oleh Polda Metro Jaya, juga aliran uangnya juga sudah dibuktikan di Praper, di PN Jaksel dan sudah lengkap semua dan sudah dinyatakan hakim bahwa alat-alat bukti yang disampaikan oleh teman-teman Polda Metro Jaya terkait aliran uang, terkait dengan bukti pertemuan, handphone, ponsel dan lain-lain yang sudah disita dan lain-lain, dan itu dinyatakan hakim cukup alat buktinya untuk dilanjutkan untuk dilaksanakan penyidikan, maka seharusnya hari ini pemeriksaan malam ini yang sampai sekarang belum keluar juga ya di Barreskrim, Pak Firly seharusnya ditahan. Itu dari segi sudut pandang subjektif maupun objektif sesuai dengan pasal 21 KUHP itu satu kan orang
si penyidik itu akan melihat apakah orang tersebut akan melarikan diri, satu, kedua apakah dia akan merusak alat bukti, ketiga mengulangi perbuatan tindak pidananya. Kalau yang mengurangi perbuatan tindak pidananya karena sudah direkomendasikan pemecatan dari sidang Dewas tadi siang jam 11, itu saya pikir enggak, dan lagi pula sudah dinonaktifkan ya oleh Presiden. Mas Pras, Yang paling mungkin ini mungkin alat buktinya Mbak ya, karena alat bukti ini merusak alat bukti ini kemarin sempat dibawa lah alat-alat bukti semacam perkara lain ya yang di praper di PN Jakarta Selatan, dan itu sudah akan diusut juga oleh Pak Kapolda, kemarin sudah statement membawa alat bukti lain itu yang milik KPK itu adalah satu pelanggaran tindak pidana juga. Bagaimana dengan analisis Mas Praswat, Pak Arianto? Ya, itu bisa saja analisis seperti itu ya. Tetapi hukum yang berlaku itu tidak ada yang namanya bunyinya harus ditahan itu. Ya tadi seperti kalau di KPK dia bisa dikatakan ini harus ditahan karena kebiasaan yang di sana. Karena kan sana kan KPK dulu kan ingin menimbulkan efek jerak pada pelaku dan sebagainya. Kalau di polisi ini ya, yang namanya tindakan penyidikan profesional itu ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku itu hanya bunyinya hanya dalam hal penyidik itu khawatir itu lari atau mengulangi atau menghilangkan barang bukti, barulah dia menahan. Nah, dia tidak melakukan penahanan. Yang penting nanti gini aja, ketika berkas itu setelah oleh jaksa dinyatakan lengkap, nah barulah polisi itu harus menjamin tersangka, barang bukti, dan berkas itu diserahkan ke kejaksaan. Itu ukurannya nanti di situ itu. Gitu. Pak Arianto, tapi kalau kita melihat dari background Kapolda Metro yang kemudian pernah di KPK satu angkatan dengan Firly di Akpol tahun 90, ini apakah jadi beban sebetulnya menurut Anda terkait dengan ada potensi bias, kenapa kemudian Firly korelasinya tidak ditahan? Ada nggak hubungannya ke sana? Enggak, saya kira. Kan itu kalau seandainya ada korelasi, pasti Pak Firly tidak diproses sama Pak Kartono. Kan gitu. Ternyata kan sekarang sudah diproses secara profesional. Penyidiknya itu si Simanjuntak juga mengatakan betul-betul profesional, bisa diuji nanti secara transparan dan sebagainya. Ini sekarang ini tinggal membuktikan lah, kan udah mulai kelihatan ini. Dulu kan Pak Firly itu dituduh melakukan pelanggaran begini-begini kok dibiarkan kan gitu kan. Nah sekarang di Dewas sudah menjatuhkan. Nah ini sekarang tinggal Polda Metro nih. Serius apa enggak? Seriusnya adalah nanti menyerahkan berkas itu ke kejaksaan dan menyerahkan tersangka itu dan barang buktinya ke kejaksaan. Itu ukurannya itu. Jadi bukan ditahan apa tidak ditahan ukuran. Mas Praswat, bisa nggak kemudian kasus ini Anda lihat akan diusut secara terang benderang, secara transparan, sehingga kemudian masyarakat bisa yakin bahwa pengusutan kasus ini bisa clear begitu? Tuntas. Seharusnya saya sih optimis 100% Mbak ya, sejak kemarin diujinya di praper itu sudah dikeluarkan semua alat buktinya dan seluruh masyarakat bisa melihat itu secara terbuka karena sidang pengadilannya terbuka untuk umum, maka kita semua bisa melihat berapa kali transaksi, ada aliran uang berapa kali, penukaran di money changer itu berapa kali dan lain-lain, sampai hari ini juga di P19 juga ya, seperti kata Pak Arianto tadi, di P19 dan P21 nanti akan dilimpahkan berkas perkara berikut tersangkanya. Nah, malam ini kan ada pemeriksaan, Mbak ya. Saya sih optimis 100%. Saya yakin malam ini memang setelah pemeriksaan ini akan ditutup dengan proses penahanan. Sebagaimana catatan-catatan di P19 harusnya ya. Kalau sudah P19 itu mestinya permintaan jaksa itu harus lengkap berkas perkara dan si tersangkanya, karena nanti jika dilimpahkan tanpa tersangka itu nanti akan kembali lagi catatannya P19 tidak lengkap berkas perkaranya. Itu Mbak. Kalau Anda yakin bahwa akan ada penahanan, tapi kalau kita lihat statement dari kuasa hukum Firly yang optimis sekali bahwa tidak akan ada penahanan, menurut Anda apa unsur yang membuat beliau optimis? Ya, tadi saudara PH tadi kan sempat mengatakan bahwa kooperatif, tapi juga kita harus ingat bahwa sprint membawa saja sudah disiapkan oleh Pak Kapolda Metro Jaya ya pada kesempatan yang lalu, dan itu sudah disampaikan sama dia. Dan jika sampai satu kali lagi mangkir, artinya hari ini di hari Rabu ini mangkir, itu akan dilakukan penangkapan melalui sprint membawa, karena di dalam penyidikan ini jika saksinya
hadir, tidak masuk dalam DPO ya, ada keberadaannya, dia sprint membawa namanya kalau dalam proses pemanggilan. Bukan kalau misalnya dia melakukan buronan dan melarikan diri, jadinya sprint penangkapan. Nah, sprint membawa ini adalah pro justisia, sifatnya memaksa, dan Pak Kapolda sudah menyatakan minggu lalu, Bang Karyoto sudah sampaikan bahwa jika tidak datang di hari ini, di hari Rabu ini, maka sudah disiapkan sprint membawa. Artinya kan hari ini kooperatifnya saudara Firly Bahuri itu bukan karena memang goodwill, secara kooperatif, normatif, tapi kooperatif karena memang sudah disiapkan surat perintah membawanya, surat penangkapannya sudah disiapkan, jadi tidak ada pilihan lain, Mbak. Memang hari ini harus datang, dan menurut saya jika memang ini sesuai dengan prinsip asas penyelesaian hukum ya, cepat, murah, biaya murah, dan sederhana, itu harusnya segera mungkin dilakukan penahanan, lalu pelimpahan P21, maka dalam 14 hari ke depan kita bisa memulai proses persidangan. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Arianto. Kita akan nantikan sudah 8 jam lebih, kurang lebih diperiksa, apa hasilnya nanti, apakah kemudian nanti akan ditahan ataukah tidak. Kita akan update nanti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.